Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para akhwat, ibu-ibu, adik-adik yang mengadakan kegiatan di Masjid Baitur Rahman Mitra Dago Parahyangan, Antapani, Bandung, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini meluruskan niat. Kita kumpul pagi ini di masjid ini, mudah-mudahan lurus niat pengen nuntut ilmu. Karena kita pengen hari-hari ke depan tuh lebih baik ketimbang sebelumnya. Keumuman dalil sih Allah mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Allah tidak butuh jawaban karena Allah informasikan innama yatadzakkaru ulul, yang tahu dan merasakan bedanya ya ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang berakal. Bukan orang pinter, enggak semua orang pinter berakal, tapi orang berakal itu orang pinter. Karena kalau sudah pakai bahasa akal, kita akan tahu bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah, suhulah, kemudahan yang Allah berikan. Cuma kadang-kadang kita nggak paham kalau Allah mencintai kita. Makanya kita pengen bahas satu bab berkaitan tentang bukti cinta ini. Ya kalau cuma sekedar bilang cinta, bilang I love you, bilang sarangeong dan teman-temannya gitu ya. Siapa juga bisa. Hari gini kan kita menonton Zaiful Hadharah, peradaban palsu berbentuk Google. Yang kita lihat hari ini, pagi ini di Antapani, itu yang dilihat di Singapura, di Malaysia, dan beberapa negeri lainnya. Karena kita nonton tontonan yang sama namanya Google. Kalau dulu nggak ada, tontonan negeri kita dengan orang luar negeri beda. Hari gini sama. Hari gini semua orang nonton cara lari. Jadilah pelari culture. Betul. Yang lari itu bukan cuma di sini doang, di semua negara lari sekarang semua orang. Hampir semua negara lagi sibuk main padel. Hampir semua negara lagi sibuk sama yang namanya diet dan lain. Itu tontonannya bareng tuh. Nah, karakter orang kita ini kan gampang taklid, gampang ikut-ikutan. Ya, tontonan sinetron sama Google sekarang menyiapkan sekian banyak tontonan di beberapa negara. Akhirnya karakter kita ini gampang terbawa arus. Emang kalau orang-orang Jakarta suka bilang karakter orang Indonesia nih Tat, kayak kedebong kanyut, gimana ombak gitu loh. Nonton
Sinetron India, semuanya dagang martabak. Nonton sinetron Turki, semua makan kebab, dagang kebab. Ini sekarang Korea nggak tahu apa mie-mian, mecinan macam-macam nih ya. Ya, negeri kita seperti itu. Kalau bisa jangan. Kalau akal sudah berfungsi kita akan tahu. Karena Nabi pakai bahasa al-aqlu hahuna. Akal tuh di sini. Yusiru ila sodri. Al-aqlu hahuna. Akal tuh di sini kata Nabi. Artinya akal tuh dalam hati. Sehingga sebagian mengatakan kalau akal itu fungsi hati. Kalau hatinya baik, akalnya berfungsi. Hati bisa baik tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar. Kalau yang dilihat baik, hatinya baik. Kalau yang didengar baik, hatinya baik. Maka kalau hati baik, yang diucapkan bakal baik. Semua tingkah lakunya akan baik. Sebagaimana sabda Nabi bahwa pada setiap pagi seluruh organ tubuh berkata kepada hati. Di mana hati akan punya corong yang namanya lisan. Kami tergantung kamu. Kata telinga, kalau kamu baik, wahai hati, akan kudengar yang baik-baik. Kata mata, kalau kamu baik hati, maka akan kupandang, akan kulihat yang baik-baik. Kata tangan gitu juga, kalau kau baik kan kusentuh yang baik-baik. Kaki begitu, kalau kau baik hati kan kulangkahkan kepada sesuatu yang baik. Iya, berarti kan fungsi hati. Yang pada akhirnya nanti akal lah. Makanya wajar Allah mengatakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang tahu ini cuma ulil albab. Siapa ulil albab? Ayat lain yang sering kita dengar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang sensenya itu hidup. Orang yang kepekaannya hidup. Berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah, dan lisannya selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Dia menggunakan kata Rabbana. Rabba yarubu itu asma Allah. Namanya Allah. Artinya yang mencipta dengan proses. Dia berkata Rabbana. Duhai Tuhan kami yang menciptakan kami dengan proses. Kalau orang sudah pakai bahasa apa yang dia rasa hasil proses, ini jam terbang. Ya, tahu proses. Ya Ustadz, kita kalau ngomongin dulu udah nggak usah diomongin lagi berarti. Namanya masa lalu, siapa sih yang bisa pilih takdir emang? Ada yang dulu begini, yang dulu begitu, yang dulu belum hijrah lah, lingkungan nggak baik atau ya macam-macam. Alas, udah. Tapi kan pada hari ini kita semua kumpul bersama Majelis Taklim Al-Mumtahanah di Masjid Baitur Rahman, ya, Antapani untuk kajian pagi ini. Kalau hari ini terjadi kiamat, hancur dunia, kita di mana? Surga. Subhanallah. Ya ini yang mesti kita syukuri nih. Ya udah. Jangan suka ngelihat masa lalu. Bahkan bukti iman itu ketika ayakrah ya udah fil kufur badait angqadahullah kama yakrahu ayu kita wajih finnar. Bukti iman dan halawatul iman, manisnya iman itu ketika orang benci untuk kembali ke masa lalu. Udah sih, udah. Lawang agama aja bilang al amal bi khawatimiha. Kenapa suka ngulik-ngulik masa lalu orang? Udah. Anda menyiapkan maklum buat teman Anda, berarti konsekuensinya lupain dia yang dulu. Anda menerima dia hari ini, udah jangan ingat siapa dia dulu. Jadi orang yang bersyukur lihat orang tuh berbuat baik. Kalau mau memberikan nasihat ya silakan dengan bahasa yang bijak. Karena nanti juga banyak orang yang berusaha untuk mendengarkan kebaikan, cuma nggak pengen dengar benar. Kenapa? Karena penyampaiannya nggak bijak. Ya, kadang-kadang kita lupa kalau ilmu itu mengedepankan akhlak. Baru ilmu. Hari gini orang bicara ilmu, akhlak berantakan. Saya orang yang paling gak setuju dengan homeschooling. Kenapa saya katakan begitu? Karena anak gak bergaul. Anak gak bermuamalah. Anak pinter-pinter sendiri. Ila kecuali kalau darul mafasid. Lingkungannya gak baik silakan. Ya gitu homeschooling. Tapi tetap dia butuh muamalah. Banyak para masyai di Mekah Madinah juga anaknya homeschooling. Cuma kalau maghrib itu saya datang ke rumah beberapa syekh di Mekah Madinah itu. Mereka itu menyiapkan satu lantai dari rumah dia yang bertingkat. Itu besar sekali sekitar 200-300 meter tuh ya, gede banget. Itu dibikin kayak perpustakaan, ada halakoh-halakoh.
Di mana ini anaknya semua cuma ditemenin sama orang-orang pinter untuk belajar bareng. Dia bermuamalah, dia berdialog. Kenapa? Karena manusia mau bodoh, mau pinter, dia makhluk yang butuh orang lain. Mau bodoh, mau pinter, Nabi cuma ngasih informasi apa? Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manfaatnya berasa gak? Dan anaknya pinter-pinter. Cuma belum kelihatan bermanfaat buat orang tuanya. Jujur lah. Satu mama bisa pegang 5-6 anak tanpa sekolah. Sekarang 5-6 anak yang pinter S1, S2 gak sempat nengokin mamanya sakit. Mau bicara cinta. Mereka punya cinta. Kasih mama sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ya ini yang kita lupain ini. Orang pinter banyak. Negeri yang paling banyak penghafal Quran Indonesia loh. Perlombaan Quran mana yang Indonesia nggak menang? Di Mesir, di Maroko, di Irak, menang. Ini buat nyari satu pemimpin yang ngerti agama susah. Malah terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ya bukan kewajiban untuk bisa menjaga negeri, cuma bagi-bagi jabatan. Muskilannya kan gitu. Akhirnya masalah bukan pada ahlinya. Kalau masalah bukan pada ahlinya, tunggu kiamat. Ya, kirain sih bisa jagain daratan, ternyata jadi lintah darat. Kirain sih bisa ngejaga lautan, malah jadi bajak laut. Kirain bisa jaga hutan, jadi orang hutan, betul. Ini yang terjadi. Makanya yuk kita belajar supaya ngerti arti cinta dan bukti cinta insya Allah. Ya. Merujuk kepada bahasan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini sempat dibahas kisi-kisinya kemarin di Masjid At-Ta'awun Puncak. Ya, kita ada rutinitas tablik akbar di At-Ta'awun Puncak itu ya. Sekalian rekreasi lah. Iya, kemarin para biker belajar tentang cinta. Hari gini kita semua belajar tentang cinta. Bukan versinya Ustadz Subhan, bukan. Karena ada rujukan. Rujukan ini pakar cinta yang saya pernah baca bukunya ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena beliaulah orang yang membuat satu buku baik. Buku bagus banget. Namanya Raudhatul Muhibbin. Jadi kalau mau nge-googling silakan. Kitab Raudhatul Muhibbin Ibnu Qayyim, nanti lihat terjemahannya aja ya. Itu buku bagus. Apa Raudhatul Muhibbin? Raudhah itu taman, bustan, mazra'ah. Raudhatul Muhibbin kayak Raudhatul Atfal, taman kanak-kanak, raudhah itu ya. Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang yang jatuh cinta. Ya. Tapi jangan diterjemahkan cinta ini untuk manusia. Karena yang mengerti cinta, Tuhan ajarkan cinta itu orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau yang ada bekasnya jangan ngomong cinta, ngomong manfaat. Ya, ini baru kenal seminggu, saya cinta banget sama dia, Ustaz. Innalillah. Ini yang tercinta datang, baru kenal 2 hari, yang tercinta. Ini segampang itu orang bilang cinta gitu loh. Kamu bisa bilang dia yang kamu cinta, baik banget Ustaz. Dia suka ngasih kembang. Mana kembangnya? Emot. Keren kembang beneran. Gen Z bisa kelepek-kelepek dikasih emot. Orang dulu juga sering dikasih kembang beneran. Hari gini emot. Kita tuh disenyumin senyum beneran kan senyum emot. Gitu loh. Musuh kita, ghostingan semua. Hari gini anak-anak kan gitu ya. Diajak ngayal. Makanya generasi sekarang generasi merem kalau pagi. Gak ada yang melek pagi. Enakan merem, semua bisa tercapai. Mimpi. Nah di dalam kitab Raudhatul Muhibbin itu nanti ada bahasan tentang peletakan cinta. Taman orang yang jatuh cinta. Beragam orang yang mengatasnamakan cinta pada setiap perbuatan dia. Tapi kata cinta ada dalam kitab Madarijus Salikin beliau. Di kitab lain nih. Beliau menyusun cinta yang memiliki 4 sebab. Karena buat ulama, cinta itu adalah buah yang dipetik, kembang yang dipanen, dari tanaman rasa yang ditanam. Kita sudah bicara rasa kalau sudah bicara cinta nanti. Ya. Lagi cinta itu berkaitan dengan iman. Karena cinta nanti memiliki alasan dengan rasa malu. Bagian dari iman. Malulah kalau kita nggak bisa mencintai orang tua kita lah. Malulah kita kalau nggak sampai ibadah buat Allah at-tahali fil ibadah. Merasakan indah nikmat manisnya ibadah. Karena
Saya pernah sampaikan di Al-Mumtahana, tadi kajian mana saya lupa. Tapi yang pasti memang sebelum kita mengerti bahwa cinta ini buat sesuatu yang layak dicinta, yang paling berhak merasakan cintanya kita adalah Allah Jalla wa'ala. Maka perlu tahu siapa itu Allah. Kalau sering kita ngelihat tulisan Muhammad, tulisan Allah. Ya, la ilaha illallah situ. Ada Allah di atasnya itu. Allah itu alif, lam, lam, ha. Saya sering ulang-ulang bahasan ini supaya matang tentang Allah ini. Kebayang yang Allah ya alif, lam, ha. Allah. Itu kalau ditarik 2 garis panah. Panah yang pertama, Allah itu dimaknai ilah. Ilah. Ilah itu alif, hamzah, kasro, lam, ha, ilah. Dan wawalah. Wau, lam, ha. Wawalah. Wawalah di sini ilah artinya yang diibadahi dengan benar. Ilah yang diibadahi dengan benar. Dan wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga nanti kalau Anda mengaku mencintai Allah, sudahkah Anda introspeksi? Beribadah kepada Allah saja dan tidak ada kata lelah. Karena ilah yang diibadahi saja dan benar. Tidak boleh orang kalau sudah bilang Allah Tuhanku, menuhankan yang lain, nggak boleh. Dan memang nggak mungkin orang yang mengatasnamakan Allah sebagai Rob, dia menuhankan yang lain, nggak mungkin. Kalau cintanya itu hasil tanaman yang benar. Makanya nanti berkait ini bahasa cinta ini dengan rumah tangga orang tua. Soal laki perempuan yang nikah, tahu tujuan nikah, dia akan mencetak generasinya robbani. Karena hari gini banyak orang nikah, nggak tahu nikah mau ngapain. Paling yuridul afaf daripada zina, itu manfaat nikah. Kalau tujuan nikah bukan itu. Tujuan nikah memperbanyak umat. Kamu nikah, perempuan, yakin jadi istri yang baik sama dia. Kamu laki-laki nikah sama dia, yakin jadi suami yang baik. Kalau yakin, bismillah. Nanti kamu di bahtera loh. Rumah tangga itu bahtera. Yang nggak mungkin berjalan tanpa gelombang. Mungkin bahtera berlayar tanpa gelombang. Kalau tidak ada gelombang, baling-baling diputar, timbulkan gelombang. Namanya prahara. Nggak akan pernah ada rumah tangga sampai ke tujuan bak perahu tadi, bahtera, kalau gelombangnya nggak kenceng. Perempuan kalau mau dilamar sama laki-laki, jangan takut kehilangan jodoh lagi gitu loh. Tanya sama tuh laki, kamu mau bawa aku kemana? Ya insya Allah lah kita mau ke sorga, yakin. Emang sorga punya siapa? Ya punya Allah, udah hafal nama Allah belum? Ya belum lah, pulang. Kamu yakin mau dibawa laki-laki nggak kenal Tuhan? Ya, ini banyak hari gini orang nggak mikir ke sana. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan, ini anaknya dibawa sama laki-laki yang nggak hafal nama Tuhannya. Ya Rabb, demi Allah, buat kami, orang laki, anak perempuan segalanya. Katakan pada suaminya, kaulah bicara sama calon menantu. Sudah hafal nama Allah belum? Dia mau bawa anak kita yang kita sayang selama ini, entah kemana. Sementara dia tidak kenal Tuhan. Kamu yakin anak kita dibawa ke jalan yang benar? Coba ada dialog. Yang kedua, tanya sama calon kamu. Ada ulama rujukan kamu gak? Punya teman ustadz tidak? Apa urusan dengan rumah tangga kita? Nanti rumah tangga bakal punya masalah. Kalau kita punya masalah, kamu punya teman orang soleh, hingga agamamu tergantung agama temanmu. Kamu bakal nanya sama ustadz, anak lagi ada masalah sama istri anak. Ustadz, anak gini. Asik. Tapi kalau kamu cuma anak tongkrongan yang asik, gaul, lucu, dan lain-lain, gak kenal ustadz, gak kenal ulama, kita punya masalah nanti diobrolinnya di kafe. Tongkrongan, ruwet amat bro, kata temennya. Aduh, tau deh gue lagi pusing sama bini gue. Sama, gitu loh. Gue juga lagi enak sama tuh perempuan, ya Allah. Tahu kan? Ada solusi gak? Ya, tolong nih bahasa-bahasa simpel nih. Ya. Sehingga dia ngerti dan dia mesti paham itu. Tahu gak konsekuensi rumah tangga? Ya ini buat laki-laki antut imuha idha ta'imta wa antal basu idha labista. Kamu harus kasih makan yang kamu makan, berikan baju seperti yang kamu beli dengan nilai yang sama. Itu harus dia ketahui itu.
Dan kalau nanti Allah berikan manfaat nikah kita punya anak, bukan tujuan, manfaat kita punya anak nanti, tolong Mas Bang A atau siapalah bahasanya. Jangan sampai kita kalah sama burung gereja lah. Burung gereja itu tiap mau bertelur bikin sarang gitu loh. Kita udah 3 anak numpang sama mertua gitu loh. Ngomong, nggak apa-apa, nggak usah beliin, ngontrak aja kita mandiri karena bahtera kita berbeda. Kalau dulu kita di rumah besar, rumah gadang di Padang sana, sekarang kita punya skoci, rumah kecil milik kita. Kita yang bawa mau kemana? Itu dewasa. Di mana kita ngomong itu? Di ta'aruf. Ini mah kadang-kadang ta'aruf, hae. Nazor, ta'aruf, khitbah, baru bismillah. Kayak gini nih, aduh jangan dianggap remeh loh. Karena kita bakal tinggal dengan orang yang beda suku bangsa, tidak paham karakter di sebuah tempat. Saya sering bilang, walaupun tinggal di komplek nomor 36, 37, tetap nomor 4L. Bakal lo lagi gitu. Ketemu sama orang yang berbeda paham, karakter nggak sama. Bagi perempuan ya Rob, Masya Allah, Subhanallah. Konsekuensi menikah wajib patuh dengan lelaki yang siap untuk membimbing dia. Dari kemarin saya banyak bicara tentang masalah konsekuensi perempuan dinikahi itu kan ditanggung dosa. Tanggung dosa dalam artian bukan menanggung dosa orang. Ya, karena Allah taziru wazirotun wizro ukhra. Orang nggak mungkin menanggung dosa orang lain. Cuma karena memang azimnya tanggung jawab laki-laki, kalau istrinya berdosa dia diem, istri berdosa dia juga berdosa. Makanya kan berarti dia mesti berilmu. Apalagi hari gini kan zaman sosial media. Kalian nggak mikir panjang. Aku sih punya IG, aku punya Facebook, ya, punya sosmed. Cuma aku private. Di situ banyak foto-foto aku soalnya yang nggak pakai cadar, yang nggak pakai kerudung atau apalah ya. Tapi perempuan semua, Terus teman kamu yang perempuan nggak punya suami. Teman kamu yang perempuan nggak punya anak laki. Ya, ya. Hati-hati, kalian perempuan tuh makhluk yang lemah. Gampang dipuji, gampang jatuh hati. Hati-hati. Hati-hati sekali. Ya. Yang kalian tidak dapatkan di rumah, didapatkan sama orang lain. Timbullah setan di antara kalian, fitnah akan terjadi nantinya. Tolong sosial media kurangin. Ya. Bukan nggak boleh mengoleksi foto, ya, karena kita juga butuh dokumentasi hidup kan. Tapi ingat, ya, kita nggak dijamin bisa tahu hati orang. Ini yang mesti kita jaga. Apalagi zaman AI sekarang kan. Ya Allah, saya sedih banyak laporan tentang editan-editan AI dengan muka yang betul tapi gerakan yang beda. Kenapa? Karena banyak sembarangan orang mengupload gambar, mengupload video-video. Apa sih manfaatnya kita mengupload aktivitas kita? Senam dibikin video, lari dibikin video, main padel dibikin video. Ini mau olahraga apa mau ria sih sebenarnya? Ya Rob, ya Rob. Ya ini efeknya kayak begitu tuh. Oke lah. Bab cinta mahabbah Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau meletakkan nasihat yang indah kepada manusia untuk tahu bahwa ternyata memang cinta yang dianggap oleh ulama sebagai kembang buah yang dipetik dipanen tadi dari tanaman rasa. Karena nggak bisa semerta-merta ngomong cinta kalau kita nggak ada proses. Makanya kata beliau prosesnya 4. Ya, beliau menjelaskan tentang masalah ilmu. Secara umum, ilmu itu penyebab semua hal. Ilmu itu penyebab semua hal. Karena nanti ada juga orang mengamalkan sesuatu tetap berhasil tanpa ilmu. Ya, bisa dikatakan itu nikmat dari Allah atau mungkin istidraj. Kita nggak tahu, kok saya nggak berilmu, nggak sekolah, tapi jalan saya terbimbing, Ustaz. Kayaknya Tuhan baik sama saya. Alhamdulillah. Kul hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nabi yang bilang, itu karena kalian itu tunsurun, tertunjuki, wa turzakun, dapat rezeki, bidu'afaikum. Karena ada doa orang lemah yang mendoakan kalian. Kamu nggak pinter, cuma Allah bikin kamu tuh sampai. Dulu juga banyak orang-orang tua dulu itu yang nggak sekolah, cuma berhasil mendidik kita. Sampai-sampai kebodohan mereka itu nggak jadi alasan kita untuk nggak berhasil. Terbukti kok.
orang tua kita dengan keterbatasan pendidikan, dia mencetak diri kita bisa kumpul jam segini di masjid, hari kerja lagi. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Jujur, anak-anak kita nggak tahu lagi ngapain sekarang. Yang kita tahu cuma di sekolah, lagi madol. Madol tuh, jadi nggak sekolah bolos. Saya, anak sekarang bilang madol. Dulu zaman kita madol, dibilang ya diam-diam nggak kelas gitu ya. Atau apalah, apa dibilang orang sini bilang mabal. Mabal itu kan mabok obat lagi mabal. Ya, iya. Diam-diam mereka nggak sekolah, kita nggak tahu loh. Karena saya sering tiap hari di motor nih pagi saya keliling pakai motor, saya tahu banget kondisinya. Ya Allah nih anak pada nongkrong, pada nge-vape di mana, yang ini, yang begini, nggak laki, nggak perempuan hari gini. Ya Rob, dia nggak tahu orang tuanya sedang berebut nyari nafkah di pinggir jalan, bawa dagangan. Ada yang sedang kerja mengambil resiko kematian di atas kabel, di atas gedung. Anaknya nggak ada yang tahu tuh. Dengan gampangnya bolos sekolah nggak masuk. Di kelas juga molor, kalau mau nulis cuma asal nulis, steno nggak kebaca. Belum lagi kertas yang dirobek bikin kapal-kapalan, dia nggak tahu tuh belinya pakai darah itu buku tersebut. Anak apa? Mereka nggak kenal ilmu, karena kitanya nggak berilmu. Tapi kita ngomong cinta. Kayak orang bilang cinta sama anak, ngegendong sambil ngerokok. Bapak sayang sama kamu, Bapak cinta. Cinta dari mana Pak? Ini perokok pasif. Demi cintaku pada anak-anakku naik motor nak. Bapaknya pakai helm, anaknya enggak. Cinta dari mana? Kalau jatuh nih anak mati situ selamat. Jangan gampang ngomong cinta. Cinta sayang saja. Karena kalau sudah cinta kita bicara ilmu nanti. Tanpa ilmu enggak ada cinta. Dan ilmu itu azim. Baik Quran maupun sunnah atau pemahaman para sahabat. Atau nasihat ulama itu ilmu. Makanya ada pepatah, ya apa ada perkataan mulia Imam Bukhari, al ilmu qoblal. Tadi harusnya tuh kamu gini. Oh, kenapa? Karena kamu ngomong sama orang tua. Hati lisan dijaga. Ada attitude ya. Sama orang tua begini, sama yang seumuran begini, sama yang lebih muda begini. Itu ilmu. Dan ilmu itu butuh disampaikan. Hilyatul Thalibul Ilim, beliau mengatakan bahwa hendaklah ilmu itu diambil dari manusia, bukan dari buku. Sehingga kita melihat body language, gerak fisik. Ya gerak fisik. Nah gerak fisik ini membutuhkan melihat. Kan orang suka ngeritik nih kalau kajian kayak gini, Ustaz kenapa sih nggak ditutup? Yang utama memang ditutup, cuma kan nggak semua orang bisa fokus dengan ditutup. Sehingga makna hijab itu bukan hijab toh, terkadang baju perempuan pun hijab. Karena ada beberapa pelajaran yang kita butuh body language. Saya sering bingung dulu waktu sering duduk di majelisnya para ulama di Madinah. Duduklah saya di Suhaimi, Syekh Abdul Razak ini duduknya. Di depan itu banyak juga para masyayikh yang duduk. Ya, sementara Syekh ini ceramah, kita bisa ngikutin mulut itu Syekh. Karena apal juga. Gitu kan. Berpikir saya panjang, apa yang membuat para ulama juga duduk di majelis ulama gitu. Ternyata mereka tuh butuh body language. Gerak fisik yang wajar ya. Bobot orang yang kenal Allah berkata, oh ilallah. Dan peletakannya di mana itu body language namanya. Ya, makanya dulu di zaman belum ada sosial media SD kita tuh. Ya Rob, itu kalau ayah kita udah melotot, yang rajin. Sampai sekarang masih kebayang tuh matanya. Dan saya suka ziarah tiap Jumat ke makam ayah saya. Sambil mengenang pelototan mata dia itu. Bukan karena galak, harapan yang kuat anaknya sukses. Karena orang tuanya nggak ngajarkan cinta dan cikal bakalnya. Kalau bisa mulai selesai kajian ini, haramkan di antara kita dan anak kita tuh ada handphone. Nah, kamu mesti tahu. Nanti satu waktu kamu bukan mengakui ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Nah. Yang pertama kau natap kiblat Ka'bah. Nah. Pemandangan paling indah karena kau sungguh Tuhan dalam ibadah. Tapi yang kedua, nah, tatap wajah orang tuamu. Nah. Bukan menatap ibu saya pesek, ayah saya mancung bulu. Bukan. Ada harapan kuat di wajah ini. Nak. Karena satu waktu nanti, kami cuma butuh doa kamu, nak. Bukan tampang kamu, nak. Kami cuma butuh doamu, nak. Kami nggak butuh fisikmu yang bagus, nak. Kami nggak butuh demi Allah, nak. Wallahi, nak.
kau aset kami dunia dan akhirat. Jika kalau nanti ayahmu berkata sesuatu dengan bahasa agak keras, bukan galak, itu tegas. Dan ayah yang seperti ini, lelaki yang berilmu ketika dia menikah. Dan perempuan ibu kamu yang berkata begitu tadi, wanita cerdas yang siap dilamar oleh orang yang baik. Kau hasil dua manusia mulia. Masya Allah. Ya, itu ilmu. Nah, ketika Allah ajak manusia untuk diperintahkan. Kalau udah ketemu huruf fa, itu sesuatu yang dipercepat. Kalau wa itu jeda. Wa'lam boleh. Dan berilmulah. Tapi kalau fa'lam, maka berilmulah. Maka berilmulah annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah cuma segini. Gitu. Orang yang terpaksa menjual diri, riswa, sogok-sogokan, disogok, la ilaha illallah cuma segini, tambahin apa? La ilaha illallah nggak ada lagi gitu loh. Semua juga la ilaha illallah. Makanya fa'lam, kalau mau ngomong la ilaha illallah berilmu. La ilaha illallah itu punya rukun dan syarat. Rukunnya pegang dua, an-nafi wal isbat. Nafi hapus Tuhan, isbat tetapkan. Kalau kau berkata la ilaha illallah, jangan lagi bertuhan sama selain Allah. Maksudnya iya, kamu kan takut sama Allah. Iya, jangan takut sama selain Allah. La ilaha illallah udah belajar, giliran malam wudu nyium bawa kembang balik lagi gitu loh. La ilaha illallah tapi takut sama bos. Siap bos. Sama Allah nggak pernah begitu. Kalau komandan manggil nggak berani telat suruh push up. Kalau Tuhan yang manggil masbuk mulu, betul? Karena dia nggak tahu la ilaha illallah, segitu tuh bahasannya. Jadi kalau nanti kita latih kepekaan anak tentang tauhid la ilaha illallah, kita akan diuntungkan punya anak. Jangan kata itu muazin ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang mik musola, mik masjid berbunyi kertak. Mau ajan nih, udah buru-buru rapi. Mau kemana? Sholat belum ajan. No, mikir udah mau berbunyi gitu loh. Sainsnya hidup. Sampai kalau dia paham la ilah, karena dia tahu nikmat terbesar dalam hidupnya setelah dia beriman, Islam dan beriman kepada Allah, dia tuh punya orang tua. Itu nikmat terbesar kita. Kenapa dikatakan nikmat besar itu orang tua kita? Karena surga akan mudah buat orang yang memiliki orang tua. Ya, Masya Allah, subhanallah. Kalau perempuan nanti, kalau dia sudah menikah, beruntung banget berkah buat kamu tuh punya pasangan. Sama suami. Salatil mar'ah khamsaha, wa somat sahroha, wa hafazat farjaha, wa atuat zawjaha, qila laha udhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Perempuan indah sekali, hidupnya simpel banget. Jaga yang 5 waktu, udah jangan ngomong duha, qobliyah, ba'diyah, somat sahroha, Ramadan nih, utang tahun kemarin udah bayar belum? Ayo kalau bayar sebelum masuk bulan Sya'ban nih. Hafazat farjaha, tutup aurat, karena hijabmu bajumu. Sehingga kalau hijabmu sudah bagus, di majlis manapun aman. Ya, sehingga nggak ada hilang tante, karena halehnya itu ya, tantenya. Kan adiknya Asma, ibunya Urwah. Wahai tante, dia orang yang mau datang tuh mau nanya hadis siapa? Ibnu Umi Maktum. Oh ya udah, suruh tunggu sebentar. Dia pakai hijab, dia pakai nikob, dia tutup pakai hordeng. Kata Urwah, apa nih yang mau datang Ibnu Umi Muljam? Terus kenapa? Dia buta. Jadi nggak ngeliat tante juga. Dan itu nggak semua orang mampu. Kalau bisa simak kayak kalian di Nabawi. Kajiannya kan dia laki-laki. Dengerin boleh. Cuma semua ada proses. Cuma ini orang-orang yang sudah sempurna ini nggak nerima proses. Ini masalah kita di situ. Sehingga banyak kajian-kajian dikritik. Akhirnya kan gugur sebelum berbuah. Dihantam langsung, ini langsung. Sampai nggak tanggung-tanggung banyak ustadz muda, banyak anak-anak muda yang hijrah bisa mentahjir gurunya. Guru Ana udah beda sekarang, futur.
foto bareng artis, ya, mendakwakan ini, mendakwakan itu. Dia kan lagi dakwah bukan berteman. Oh, subhanallah. Ini susah kalau kita belajar litumari bihil ulama buat mengkritisi ulama ya nggak akan pernah bisa ilmu kita kalau begitu. Ya, hati-hati. Ya belajar tuh pakai ilmu. Ya makanya kalau kita tinggal di negeri yang seperti ini, yang memang mau bilang apa kebijakan heterogen, ya kitanya berhijab, lebih pakaian lebih rapi, lebih bagus juga kita bisa fleksibel. Walaupun anti pakai niko, pakai bagus banget, tapi kan bisa ke pasar, bisa kemana betul? Karena baju anti adalah hijab anti, itu lebih baik. Ya, jadi memaknainya begitu. Terus saya kritikan macam-macam ya. Dia nggak tabayun, cuma apa? Ya ustadz muda maupun anak-anak muda sekarang Gen Z nggak berani mentumzi. Akhirnya bisa rusak gara-gara sosial media. Nah, jangan dibikin bingung. Ilmu dikedepankan. Pentingnya berilmu kata Ibnu Qayyim yang pertama. Yang kedua, ilmu tadi dalilnya surat Muhammad ayat 19 atau dalil berbentuk hadis. Di mana Rasulullah pernah bersabda melalui sahabat Utsman bin Affan diriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini ada dalam Sahihain. Tapi di Imam Muslim jelas hadis ini. Mengatakan man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mata meninggal ya. Ya'lam itu sifatnya mudhari'. Atau kalau orang Inggris bilang continuous tense. Sedang dan selalu, gitu ya. Kalau man mata itu madhi, sudah mati. Man mata orang yang past tense sudah mati. Ya'lam dalam kondisi sedang. Ya'lam berilmu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia berilmu, tahu tentang la ilaha illallah, sorga. Ini juga kadang-kadang nih, kita kalau kajian kita detailkan begini dalilnya nih, panjang waktu. Makanya suka ada kajian, short kajian gitu ya. Supaya nanti panjangnya kita bisa berdialog. Makanya saya bilang sama teman-teman di Al-Mumtahana, Ustadz pengen membiasakan kalau kajian tuh ada konseling. Karena kadang-kadang orang bertanya, di kajian itu kita nggak bisa bahas panjang. Panitia udah ngasih kode. Begini gitu loh. Dan ilmu belum sampai. Mereka juga nggak berilmu. Ini bukan masalah gugur sampai kajian. Paham nggak? Kalau belajar gitu, paham nggak? Ini agak susah. Makanya di kita ini agak bingung kita untuk menyampaikan ilmu. Sehingga kadang-kadang suka kita bikin potongan-potongan pendek. Makanya insya Allah nanti saya akan berikan hard disknya atau flash disknya nanti insya Allah. Ada Ustadz bikin sandiwara-sandiwara pendek untuk Ramadan selama 30 hari. Ya, di tayangan tersebut kita bikinkan nasihat tentang masalah kesalahan-kesalahan dalam Ramadan dengan bahasa sandiwara pendek. Fadal bisa ditaruh yang punya usaha ini, nanti ada TV kecil mungkin berbuka puasa sambil ngelihat iklan kajian-kajian sunnah tapi dengan hal yang baru atau apalah. Intinya kita cuma pengen membiasakan orang berilmu dimanapun dia berada. Karena ya'lam ini kondisinya sedang berilmu. Ya, sedang berilmu. Dan orang yang sudah berilmu, belajar itu namanya sedang berilmu. Takutnya dia merasa berilmu, ini bahaya kitab. Sebaik-baik masa di mana kita belajar. Ya, segitunya tuh. Segitunya. Kalau perlu nanti kita coba bahas tuntas kitab Hilyatul Thalibul Ilm. Satu buku tuh Syekh Bakar Abu Zaid tentang pedoman menuntut ilmu. Karena orang belajar sudah banyak, cuma punya pedoman nggak banyak. Akhirnya cuma kajian, pernah dengar sih, pernah tahu sih, kepake enggak? Karena enggak punya pedoman. Itu penting kita jadikan dasar ya. Taib. Jadi dalil yang pertama surat Muhammad ayat 19. Dalil yang kedua berkaitan dengan hadis. Yakni hadis yang menjelaskan tentang Nabi pernah bersabda, barang siapa yang telah meninggal, ketika meninggal dia sedang berilmu tentang la ilaha illallah, surga. Walaupun terjemahannya enggak begitu, ini kan tafsir. Karena terjemahannya cuma barang siapa yang meninggal dan dia tahu la ilaha illallah, surga. Cuma kan di situ ada nahu sorob. Ya, ada peletakan bahasa, grammar lah kalau orang Inggris bilang. Kayak kamu suka surat pendek baca aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Kalau kamu pecah-pecahin tuh kata aro'aita itu kan asal kata ro'ayaro. Ro'ayaro. Kalau aro'aita, ro'ayaro diterjemahkan tahukah kamu? Dan dalam bahasa Arab, tahu itu alimah, arafah. Tapi kok ro'a? Sementara ro'a itu bisa diterjemahkan melihat. Melihat itu nazoro, basoro. Kok ro'a? Allah pakai bahasa ro'a yang maksud di sini adalah
melihat dan tahu. Maka dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tidakkah kamu tahu tafsirannya? Tidakkah kamu melihat dan kemudian tahu? Alladzi yukadzibu bidin, yang berdusta atas nama agama. Yukadzib bukan kadzdzaba. Yang sedang berdusta. Kalau kami menerjemahkannya apa? Ini disuruh peka sama Allah. Dimanapun kamu lihat, ada orang yang mendustakan Tuhan. Tukang parkir di masjid, nggak sholat, dustain Tuhan. Pejabat, korupsi, zolim di mana-mana, mendustakan Tuhan. Atau ini orang sedang begini, nggak menutup, mendustakan Tuhan. Ayat ini menyinggung kita, suruh timbulkan sense of belonging dengan sesama, yang peka. Karena nanti ada jariah. Kalau kamu mengingatkan orang, kamu dapat jariah. Kalau kamu tidak, dikatakan setan bisu. Wallah, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ajib ini orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Karena orang beriman ini menakjubkan, semua lini kehidupannya menjanjikan pahala. Di rumah diam baca qul huwallahu 3 kali, hatam Quran. Di rumah diam zikir pagi petang, rumah setan takut karena ada Al-Baqarah dibaca dalam zikir pagi petang. Kemudian keluar ke rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, ada. Kemudian dia ngeliat orang gak baik, jangan, ada pahalanya. Duduk lagi, copot sepatu, kiri dulu baru kanan. Ntar pakai kanan dulu baru kiri, pahala. Jangan pakai copot, ngapain cari pahala, gak gitu juga. Cuman ya Rob, agama ini alamakum nabiyukum kulla syai' hatal khira'ah. Karena nabimu telah ajarkan semua sampai cara buang hajat. Sayang kalau kita nggak belajar. Ayo berilmu. Supaya kamu tahu, ya, kamu sayang sama baju, sama sepatu, sama rumah, sama semua. Karena kamu berilmu. Apa sih yang membuat kamu nyapuin rumah? Emang nggak ada mbak? Ada mbak. Mbak, ya Allah, ini keramik yang saya beli ini, suami saya belinya ini bukan dengan gampang. Harus banting tulang. Ninggalin anaknya dari pagi sampai malam. Kadang-kadang nggak sempat untuk makan bareng sama anak-anak. Saya tahu dia juga butuh saya, pengen punya anak. Sudah punya ditinggal-tinggal bukan maunya dia. Sehingga dia punya income, dia belikan ini. Sekarang kalau kita sekedar ngerapin kita nggak mau. Coba, itu sense-nya timbul. Sepatu begitu, semua begitu. Begitulah kemuliaan. Di mana mereka tuh berilmu tentang itu semua. Yuk kita tadi nongkrong yuk. Udah gurunya gak enak nih hari, kita kabur aja dulu yuk. Kebayang wajah orang tua aja. Mama ngegedein kita. Jadi orang hebat, dengan gampang kita menipu mereka, enggak deh. Itu anak yang ditanamkan ilmu, dia punya protektor sendiri. Ya, dia punya protektor kayak begini. Saya juga megangan anak yang terjangkit narkoba ya, korban-korban online dan saya. Sebenarnya ulama ngajarin kita ini anak bisa jauh dari yang namanya narkoba kalau kita orang tua mendidik mereka itu memberi bukan menerima. Sehingga anak yang terbiasa memberi gak gampang menerima dari temannya. Karena narkoba itu biasanya menerima dari teman. Tapi kalau dia peka memberi lebih mulia, gak mungkin terkena itu. Untuk menghilangkan sifat LGBT di badan anak-anak kita, karena proses perubahan pancaroba itu mungkin banget anak tuh cenderung suka sama sejenis, nggak laki nggak perempuan. Karena hukum asal manusia butuh manusia yang lain. Nah gitu ya. Kalau kita latih anak laki bergaul di masjid, sholat di masjid, yang perempuan di rumah dekat sama, kita nggak perhatiin sholat di masjid, semua di kamar. Hidupnya cuma scroll. Sholat tapi di kamar. Ya, akhirnya katak dalam tempurung, membuat dunia sendiri. Nggak ada yang respon dia di luar karena nggak bisa bergaul, yang respon teman-teman dia. Dalam sosial media, dalam game-game. Berteman dengan orang yang nggak kelihatan mukanya. Tergiring dengan rayuan tipu daya, tulisan, emot, dan lain-lain, nyaman. Masuk klub, mulai gambar masuk. Yang enggak. Karena ada laporan nih anak laki ini, mama aku LGBT. Mamanya mau pingsan depan Subhan. Kenapa? Aku nyaman aja mah. Walaupun aku belum berhubungan dengan sejenis, tapi aku pilih hidupku LGBT mah. Aku sudah masuk klub XX apalah dalam sosial media. Aku nyaman mah. Mamanya pakai cadar. Subhan.
Kok Ustaz Subhan lakinya udah juga gitu. Omongin sama bapak tuh yang dekat sama anak, makanya tanya kerjanya gimana. Waktu kerja sholat enggak? Karena kalau hasil halal talbis dengan yang haram nggak nutup kemungkinan setan masuk melalui situ. Ini baru orang yang berilmu dalam semua hal. Jangan cuma paksa nurut sama mama. Nggak bisa gitu. Nurut sama papa nggak bisa. Nggak usah digituin. Anak yang dibesarkan dengan cara yang betul, dia akan nurut. Nggak usah nawarin produk. Kita punya buah bagus. Orang juga lihat buah yang bagus. Kita ini suka lupa kajian tauhid tapi nggak paham tauhid. Rezeki, maut, jodoh udah ditentuin. Nggak usah maksain. Kerja aja udah, rezeki udah dipastiin. Toh kita kerja juga nggak menambah angka rezeki, tapi kualitas rezeki. Kita kadang nggak paham. Sampai segitu sibuknya anak laki, kerja banting tulang sampai lupa nemuin orang tua. Sampai segitu sibuknya kamu, sampai lupa ada ini ada itu, coba. Karena dia nggak paham tentang tauhid. Laki-laki juga begitu. Kajian tauhid saat anak nyunatan, cingkrang, jenggot, cemong, sama bini takut. Hah, subhanallah. Syirik. Banyak gak? Banyak. Jadi ini kita ini cuma hiporia. Yang ujung-ujungnya cuma berdebat di sosial media. Agama diperdebatkan. Nabi yang mengatakan, man tarakal mira' fakana lahu baitan fi adul jannah. Kata Nabi, aku menjamin ada rumah di sorga yang paling bawah buat orang yang ninggalin perdebatan. Gak apa-apa rumah paling bawah, yang penting sorga. Gitu. Sorga sih emperannya juga gak apa-apa, adem-adem dikit gitu ya. Udah di neraka gitu. Yang kedua. Ya, ilmu itu mendatangkan keyakinan. Orang kalau mau ngomong cinta, jangan ngomong cinta kalau belum yakin. Mama aku pengen banget mah nikah sama dia mah. Siapa dia? Allahu alam sih mah. Allah. Kamu yakin sama dia? Belum sih mah, cuman kalau feeling aku, feeling. Nggak bisa ngomong cinta tanpa yakin. Adat kamu segede Jabal Uhud. Betul. Yakin nih orang kuat gitu loh. Ayahmu saja pakai ring jantungnya, betul. Karena mati muda nih suami. Cari yang tegas. Nabi itu orang yang tegas. Dia butuh sahabat yang namanya Abu Bakar yang lembut. Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Betul? Dia butuh Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Abu Bakar meninggal, Umar naik. Tegas. Kalau tadi Abu Bakar lembut, dia butuh yang tegas. Umar naik, orang yang tegas. Dia butuh Abu Ubaidah bin Zarrah. Gantiin Khalid pada perang Yarmuk. Taklukkan Palestina. Terus begitu. Kita yang tahu diri, kita udah keras, ya. Kita nggak cari partner yang paham kita, nggak bakal bisa. Apalagi rumah tangga nih bahtera. Kebayang kalau supir sama awak udah nggak nyambung, ya. Ini kayak orang nyupir angkot, penumpangnya nggak tahu mau dibawa kemana. Mas ini mau kemana? Wallahu alam. Ya nggak bisa lah, mesti yakin. Nah yakin itu dituliskan dalam Al-Hujurat ayat 15. Karena Al-Hujurat ayat 14-nya itu kritikan tentang masalah Islam dan iman. Yang ke-15 dikatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di surat Al-Hujurat ayat 15 atau kalau susah nyarinya surat 49. Surat yang ke-49 biar gampang nyarinya. Ayat 15, di ayat 14 nasihat orang yang Islam belum tentu beriman. Ini yang ke-15. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman. Al-mu'minunnya, Ustaz perlu gak sih nafsirin kayak gini atau global aja artinya? Ya, karena kalau nafsirin detail, nanti waktu yang gak memungkinkan ya. Jadi tolong dibantu lihat tafsirnya nanti. Karena gak bisa kalau gak didetailin ya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman. Al-mu'minun pakai alif lam. Dalam bahasa Arab kalau kata dengan alif lam jelas keimanannya. Berarti bukan kira-kira. Sesungguhnya orang beriman yang jelas keimanannya. Begitulah bahasanya. Ya. Innamal mu'minun, orang yang beriman, alladzina amanu tuh. Orang yang amanu sifatnya past tense. Ampau, sudah beriman, bukan baru beriman. Sesungguhnya orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Ya,
dia orang yang telah beriman gitu loh bahasanya. Enak kalau kalian bisa bahasa Arab tuh enak. Jadi bahasa Arab Masya Allah ya dalam banget. Kadang-kadang kita dengar imam-imam baca aja kita bisa nangis. Karena kita tahu tafsirnya dalam ini. Atau mungkin ketika dia tersedak sedikit dengan bacaan yang dia baca, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summalam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Kata beriman kepada Allah dan Rasul tidak cukup tanpa kita tidak ragu. Karena nanti banyak juga orang bilang beriman sama Allah, beriman sama Rasul, tapi dia ragu. Contohnya apa? Orang sakit, sakit apapun, dinasihatinnya minum habatus sauda. Ini sakitnya gimana? Habatus sauda. Ini habatus sauda. Ya Allah, nggak ada obat lain. Nabi yang bilang konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Karena nggak beriman, nggak ngefek tuh habatus sauda. Padahal Nabi bilang, ini Nabi di atas profesor loh, di atas dokter loh. Alaikum bihabbatus sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il as-sam. Konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Ini kalau dipakai, betul-betul dipakai dan yakin, apotek tutup. Tutup apotek. Yang laku Kang Jinten Hitam, habatus sauda. Ya. Cuma karena kita nggak yakin, mau bilang apa? Kita nggak yakin. Ya Rob, kamu istikharah mah istikharah dulu. Kau sebut namanya, karena itu pilihanmu. Ketika sudah menjalani, aku nggak yakin sama dia. Lu ngapain istikharah gitu. Harusnya kamu yakin ini orang yang kau benci hari ini, orang yang pernah kau minta dalam doamu. Kau menikah dengan manusia, bukan malaikat. Malaikat nggak punya salah, tapi malaikat kan lebih rendah dari manusia. Kenapa? Karena nggak punya syahwat. Ada, aku capek dizolimin, Tat. Kalaupun aku harus nikah lagi pengen sama malaikat. Tetap salah sama situ saya bilang gitu. Oh, malaikat keren, Tat. Ganteng, gak punya dosa, tapi gak punya nafsu. Mungkin kalau seandainya dia nikah, belum sebulan dia ngomong, kenapa? Diam aja, Tat. Ya Allah, Tat. Ya, tetap udah sekufu ya. Allah ciptakan manusia dengan manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litas kunu ilaiha. Kuciptakan dari jenis kalian sendiri pasangan buat kalian. Litas kunu, tas kunu, tinggal stay di sakanan di tempat untuk datang sakinah. Litas kunu ilayah, kamu tinggal sama dia taskun buat sakinah. Apa? Karena sakinah yang dimaksud rumah yang dibacakan Quran. Bisa gak tinggal sama dia, kamu jadi rajin ngaji. Home sweet home, ngaji kagak. Baiti jannati, boro-boro wirid gitu loh. Ini kita ini cuma hayalan semua, gak ngerti tahapannya gitu. Jadi ini melelahkan, ya Allah, melelahkan sekali. Karena kita cuma ngayal sesuatu yang kita nggak berilmu, kita nggak yakin. Di sini pakai bahasa summalam yartabu, kemudian tidak ragu. Wajahadu bi amwali wa anfusim fisabilillah. Kemudian dia jahadu. Jadi setelah dia beriman, kemudian dia nggak ragu. Mama yakin banget sama papa, mama yakin ini pilihan mama, minta sama Allah. Mungkin berawal dari kekecewaan kepada dia, ujungnya ada kemuliaan. Syahadu, jihad. Ya, bukan malah kecewa ketika kita tahu salahnya orang. Ya Allah, Tat, aku nikah, Tat, selama 10 tahun, Tat. Dia biasa aja. Tahun ke-11, Tat, ya Allah. Dia menzolimi aku, Tat. Tiada maaf baginya. Terus 10 tahun ngapain kemarin? Hilang dengan satu kesalahan. Itu kufur asyir. Kalau 11 tahun dia nggak berbuat salah, tadi Anda salah nikah, malaikat itu bukan manusia. Justru ketika dia salah, mana fungsi Anda buat dia? Karena ketika Anda berdosa, dia tanggung dosa Anda juga. Dia juga berdosa, maksudnya begitu. Jangan salah paham lagi yang denger ya. Nah, kalau istri berdosa, suami nanggung dosa. Maksudnya apa? Karena dosa istri, dia juga kebagian dosa. Kecuali kalau dia udah nasihatin, tetap bandel. Lain cerita. Makanya jangan dibilang, itu Nabi Nuh juga nanggung dosa dong. Ya enggak gitu, dia juga ndakwahin. Cuma kan dia sih nggak bisa nasihatin bini. Terus Nabi Nuh begitu. Oh kalau Nabi Nuh emang nggak bisa milih bini gitu. Istri pertama penghuni neraka itu istrinya Nabi Nuh. 950 tahun dia didakwahi sama Nabi Nuh.
Tetap hidayah jawabnya Tuhan. Anaknya pun berbuat kufur. Jangan dibilang nih Ustadz gak bisa ngedidik anak. Nabi Nuh anaknya penghuni neraka. Kita gak bisa pilih takdir. Ini perempuan udah kajian kemana-mana. Itu kontak name di handphone semua OST. Ustadz gitu lah. Karena Ustadz banyak banget itu. Tapi lakinya tuh lihat, ya Allah tat. Lakinya anti sunat tat. Masya Allah ya. Terus dia berarti cuma ngajinya gak bener. Gak boleh gitu. Ya gak boleh. Lihat tuh Asia bininya Firaun. Apa Asia gak bener? Enggak. Karena agama gak tergantung suami. Agama tergantung diri kita masing-masing. Nggak dijamin ya anak orang soleh jadi soleh. Begitu pula pasangan dan lain-lainnya. Kita bertanggung jawab dengan agama kita. Udah yang gampang deh. Perempuan contoh Aisyah. Aisyah penghafal Quran. Aisyah mengerti tafsir. Aisyah menghafal lebih dari 2000 hadis. Insya Allah. Padahal bini Rasul. Kalau jadi bini Rasul, lu nggak ngaji, kan gue bini Rasul. Gitu. Tinggal ke sorga gitu. Bisa nggak haji mumpung tetap belajar. Ya, tetap belajar. Lu kayaknya urusannya olahraga mulu nggak ngaji. Kan lu laki lu ustad. Ya kan gue udah bininya ustad, pindah ke surga bareng dia gitu. Hari gini kan banyak juga bini-bini ustad diajak ikut main padel, ikut lari ini, lari itu, betul. Sehingga akhirnya nih anak-anak pesantren diajak hedon. Rusak akhirnya. Pencitraannya nanti ke suaminya yang guru. Tuh lihat kan, suami nggak bisa ngedidik. Dia nggak tahu berantem tiap hari ngingetin nggak boleh. Cuma tetap aja ngebandel. Karena lakanut sifat ingkar. Karena yang ingkar bukan cuma bininya ulama, bini ustadz. Tapi bininya Nabi juga begitu. Bini Nabi Adam kan Hawa. Adam waktu tinggal sendiri di sorga. Aman. Bertahun-tahun aman. Libidonya timbul. Pengen dapat pasangan. Seindah-indah sorga tetap nggak indah kalau nggak ada pasangan. Kan begitu. Minta sama Tuhan. Kata Tuhan, aku nggak menciptakan 2 kali dari tanah. Udah dari tulang rusukmu aja sini. Yang paling atas. Ini perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki. Supaya laki tahu itu bagian badanmu. Sehingga kepekaan laki-laki itu kepada perempuan tinggi. Ini perempuan jalan bareng malaikat maut di depan. Ini ceritaan doang ya. Kata malaikat maut, siapa yang duluan pengen dicabut nyawanya? Laki yang maju. Saya. Biarkan istri dan anak saya. Kata malaikat, enggak. Kamu aja gimana perempuan? Jangan deh, dia aja nih. Gitu. Karena beda. Kalau laki-laki memang punya tanggung jawab. Kan gara-gara itulah ada istilah tuh. Apa hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Betul? Ada Adam nafsu. Adam nggak nafsu, Hawa yang nafsu. Makanya ketika tergelincir dari sorga, yang berdoa siapa? Adam, doanya apa? Robbana zolamna angfusana. Kalau kasusnya di perempuan, Robi zolamtu. Robbana, kata Adam, duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa. Zolamna angfusana. Adam dan Hawa telah berbuat zolim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan Adam dan Hawa, lanakunana minal khasirin. Aku, Adam dan Hawa rugi. Kalau Hawa yang doakan, Robi duhai Tuhanku, zolam tuh aku telah zolim gitu kan. Ini kayak gini nih kalau dipahamin benar juga. Udah Adam diajak nggak baik sama Hawa. Hawa yang nafsu tadi. Tapi Adam yang minta maaf. Udah aku minta maaf ya. Nah, kalau perempuan yang salah, minta maaf. Tapi ingat, ini gara-gara kamu. Ada embel-embelnya gitu loh. Iya, susah untuk kalah. Jangan mau kalah. Walim angfusim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Dialah orang yang benar ya. Jadi yakin itu sumalam yartabu. Yang asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syak fihima illa dakhalal jannah. Orang yang mengatakan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Rasulnya yang diikuti. La yalqallahu bihima. Kalau seandainya dia berjumpa dengan Allah dengan 2 hal yang dia pahami, syahadat tadi yang dimaksud, ghairu syakin tanpa keraguan, illa dakhalal jannah. Pastikan surga. Yakin yang kedua.
Baru kemudian yang ketiga, ikhlas. Yang ketiga, ikhlas. Jadi ilmu menimbulkan keyakinan. Enggak ada keyakinan tanpa ilmu. Dan saya pernah sampaikan di Al-Mumtahana, kalau yakin itu 3 tahapannya. Pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, akul. Oke. Ilmu yakin dibagi 3. Dalilnya Al-Hujurat ayat 15, kemudian riwayat Imam Muslim tadi. Yang ketiga, yakni ikhlas. Karena enggak ada orang yang mencintai sesuatu tidak ada keikhlasan. Di sini nanti babnya apa? Bab tentang yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ya, aku mencintainya karena Allah. Aku membencinya pun karena Allah. Apa yang membuat kau suka sama dia? Allah bikin aku bermanfaat buat dia. Emang ini orang nggak ada yang suka, cuma nggak tahu aku bisa merubah dia. Insya Allah. Allah kasih kemampuan buat aku. Kayak mama mencintai anak yang autis. Anaknya yang punya kekurangan ADHD, slow learner dan lain-lain. Ketika orang pegel kan aku suka jalan-jalan, suka ini ya. Orang ya Allah nih anak, mamanya maklumin. Belajar 1000 maklum, itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Makanya yang ngerti cinta kepada sesama manusia cuma ibu. Itu ayahnya, orang tua secara umum. Ya, mereka menyiapkan maklum. Karena cinta itu kemampuan menyiapkan maklum. Bahkan ada satu pepatah ulama mengatakan, puncaknya cinta, ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Itu bahasa cinta antar manusia. Dan kita nggak bisa berbuat itu kecuali sama orang tua kita. Atau sama anak kita. Karena itu yang nggak ada bekas. Dan itu kita nggak bisa kecuali sama adik kakak perempuan kita. Atau kalian, kakak laki kalian, adik kalian. Nah, cinta kepada makhluk itu, ya dikatakan oleh ulama tadi, bahwa puncaknya cinta kepada makhluk ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Itu susah sama pasangan. Karena kita terbiasa melihat kelebihan bukan kekurangan. Kalau ada, ini the best. Apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Oh, yakin bisa merubah dia insya Allah. Aku yakin aku bermanfaat buat dia. Makanya kalau perempuan bisa seperti itu yang dikatakan al-wadud. Yang Nabi bilang, tazawadul wadud al-walud. Bukan al-walud al-wadud. Bukan pengen punya anak, bukan cuma seksnya doang. Nikah dengan perempuan yang al-wadud, yang menyiapkan maklum. Dia menyiapkan maklum. Kenapa menyiapkan maklum? Karena dia akan dibawa ke sorga, diberikan nafkah lahir batin, diberikan nasihat dan bimbingan. Mesti menjaga muruahnya ini. Siapa yang mau jaga aku? Kalau bukan ayah aku dulu. Ijab kabul mindahin tanggung jawab dari pundak ayah ke pundak dia. Wa in kunti alat tanur, walaupun di atas tungku yang mendidih, kalau suami manggil datang. Senyummu mereka dengan temanmu, wallah lebih mereka dengan suamimu. Itu lebih baik. Cuma kan nggak segampang itu. Karena sifat kufur asyir tadi. Ya, mencari kurang. Nah, nanti hikmahnya di mana laki-laki nggak boleh sering di rumah. Nabi zurghiban tasdat hubban. Temui jarang-jarang timbulnya sayang. Kalau tiap hari ketemu, no. Dan itu kenyataan. Ya, yang tiap hari ketemu kan lama-lama kan bahagianya cuma jam 7. Asalnya jam 5 sore. Jam 7 kan dia pergi. Ya Allah dia pergi juga deh ya Allah. Pas jam 5, ya Allah dia datang lagi ya Allah. Coba kalau jarang-jarang zurghiban tasdat hubban. Nah kalau buat laki-laki yang menyiapkan maklum, kata Nabi namanya khiyar. Khiyar. Khiyarukum linisaikum. Kata Nabi, yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua teman Nabi. Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik buat kalian, yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, yang paling khiyar. Khiyar ini juga jangan diterjemahkan sembarangan. Nah, sahabat Huzaifah Ibnul Yaman mengatakan al-khiyar wa sifatul ulama. Sifat ulama. Apa sifat ulama? Menyiapkan maklum ketika murid bertanya. Lelaki yang khiyar, lelaki yang memaklumi
Perempuannya. Siapa perempuannya? Ibunya. Siapa perempuannya? Adik kakak perempuannya. Siapa perempuannya? Anak perempuannya. Maka kalau lelaki bagus hubungan dengan mamahnya, dengan saudara perempuannya, atau mungkin dia punya anak perempuan, wallah, jangan tolak kalau dia datang. Dia bakal memaklumi kamu. Karena dia tahu Allah gak ciptakan kamu buat dilurusin, patah. Tapi buat dimaklumin. Ini gak agama. Ya. Betul-betul orang yang memiliki kemuliaan. Ini bisa karena ikhlas. Ya, kita mengambil keputusan karena Allah itu lebih ringan. Kalau bicara suka, aku sih suka, kan aku memang senang sama ini orang. Cuma perbuatannya Allah benci. Aku mesti menjauhkan. Kayak minuman keras, emang enak. Manfaatnya ada, mudaratnya lebih besar. Allah benci, aku mesti belajar benci. Itu cinta. Karena kalau Allah di nomor 2 kan namanya syahwat. Ya aku cinta sama dia. Makanya ya Allah juga maklum lah nanggung. Walaupun aja aku gak sholat di masjid, gak bisa. Kamu tahu namanya Handolah? Handolah. Sahabat Nabi yang meninggal dalam kondisi dimandikan malaikat. 3 malam pertama, maaf kita sih ngomong ilmiah ya. Kan itu yang dinanti banyak pasangan. Itu hampir dukhulu biha, genderang perang berbunyi. Dia tinggalin pasangannya. Sementara dalam posisi dia nanggung. Dan dia meninggal. Gak ditemuin Januari 2026 sih gak ditemuin tuh ya. Maka dibilang Ghusl malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Abdullah bin Ruaha. Banyak orang-orang, karena kecintaan ke Allah lebih utama. Kecintaan ke Allah lebih utama. Ini yang mesti dicari. Karena kalau sudah pakai bahasanya Allah, hidup yang bermasalah akan selesai dengan makhrajan solusi. Kenapa? Karena Allah yang memberikan solusi. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, hidup ini tumpang tindih. Memang hidup dikatakan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Cuma nggak usah khawatir. Tuhan kita sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Orang yang kenal Allah nggak suuzon. Ya aku tahu aku hidup susah, cuman ya Allah yakin bantu aku. Harus yakin tuh. Sehingga tetap diikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah kalau sudah bisa begini, dia bakal jujur. Yang keempat. Jujur dalam artian apa Ustaz? Tidak menambah, tidak mengurangi. Karena agama ini fitnahnya 2. Ghulu dan taksir. Ghulu dilebih-lebihkan. Taksir dikurang-kurangin. Itu agama. Ima ghulu dalam bentuk bid'ah. Ima orang-orang khawarij mengkating syariat. Kita ini umatan wasoton di tengah-tengah kita. Kita nggak pernah ngelebihin. Ya sekali dibilang bahwa zakat 2,5%, ya walaupun saya sekaya apapun ya 2,5%. Kalau beras ya 3,5 liter, ya udah 3,5 liter. Enggak tat, si orang kaya tat 5 karung, enggak. Si orang miskin tat kalau ngasih ntar habis barang saya, enggak, tetap itu kewajiban personal. Karena tazkiyatun nufus, mensucian jiwa nanti masuknya. Dia jujur, sholat 5 waktu ya 5 waktu. Enggak dia tambah, enggak dia kurangin. Karena dia tahu sholat adalah tanha adil faksa wal munkar. Kalau feeling aku sih tadi ya, feeling. Kita ini kan orang yang mau bayar kerja, pulang kantor jam 5, ini macet Antapani, Ustaz. Enggak. Kita suka terlambat lah. Makanya aku bikin Isya 2, subuh 4. Ya nggak bisa begitu. Kok diginiin sih? Atau ini kan orang Bandung kan banyak pemahaman Syiah. Orang Bandung ya. Anak gengnya Jalal. Ya. Syiahnya banyak. Banyak orang Syiah itu kan memotong-motong sholat kan. Tapi orang-orang Gen Z milenial nerima, kenapa ini yang asik ini Tat. Karena memang zuhur sama asar disatuin. Jadi kita nggak dibikin sibuk lah. Kebayang Tat lagi sedang-sedangnya mobile, azan zuhur. Nggak mungkin, masjid agak jauh jaraknya. Kepotong sekian jam. Makanya udah lantar gabung aja sama asar. Maghrib dengan isya. 3 waktu mereka kan. Sama dengan kawin mutahnya mereka. Makanya penyakit AIDS di mana-mana. Daripada kita nikah resmi, timbulnya nanti malah ribut, perceraian dipersulit, bakal gini-gini, yang diuntungin nanti pengacara atau hakim atau ini. Udah deh, mendingan kawin mut'ah. Apa kawin mut'ah? Kawin kontrak. Akadnya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 10 juta sebulan. Dengan mas kawin 10 juta 2 bulan. Itu kawin mut'ah namanya.
Asik, tak jadi nggak bosen begitu. Nggak ada orang nikah niat cerai kalau pakai bahasa agama yang maju usulul fiqh. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau betul yang dilakukan, para sahabat sudah melakukan. Kalau mut'ah ini betul, sahabat lebih berhak untuk mut'ah. Karena dia berperang dan terus berperang. Sehingga kesian tinggal-tinggal bini. Mereka lebih berhak untuk mut'ah. Tapi nggak ada yang mut'ah. Nggak ada. Kenapa kita menghalalkan sesuatu yang Nabi nggak contohkan? Nah, ya. Konsekuensi kita mengatakan wa anna Muhammad dan Rasulullah taat dengan perintah Nabi. Jauhi larangan Nabi. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan tidak beribadah kecuali mencontoh Nabi. Nikah itu ibadah, cerai juga. Nikah resmi pakai saksi ada penghulu, giliran cerai pakai piling. Aku sudah cerai 2 kali, piling aku sih sah, piling aku. Nggak sah cerai dengan emosi, seperti nggak sah nikah dengan emosi. Nah, nggak boleh ibadah dengan marah-marah. Dan mesti ada saksi, mesti. Tapi ulama memberikan masukan, kalau gampang mengatakan cerai, seperti larangan agama, jangan gampang perempuan minta cerai, nggak bakal nyium bau sorga. Laki-laki nggak boleh gampang mencerai. Kalau dia gampang bilang cerai, ya maka terjadi jatuh talak. Berarti dia nggak butuh kamu. Ancaman cuma perceraian doang, kayak nggak ada yang lain. Ya, ayo berilmu. Jangan sampai hubungan kita ini dengan manusia merusak hubungan dengan Tuhan. Ya, tolong diperhatikan itu. Kamu punya hak di rumah, di mana aja aku mau. Tapi aku pengen di tempat yang gampang ibadah. Pengajian gampang, ibadah gampang. Karena nggak pengen nunggu kamu pulang, aku nggak bisa beribadah. Itu lebih bagus ketimbang materi yang dimaksimalkan. Ya, taib itu bahasa jujur. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Apalah ayat ini? Yukhadi'unallah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Naam. Yakdzibun ini dalilnya. Dia mendustakan Tuhan, dia enggak jujur. Kenapa? Allah bilang, "Wa minan nas", sebagian manusia, berarti enggak ngomong agama, umum, manusia. Belum tentu Islam, belum tentu beriman. Wa minan nas. Ada sebagian manusia, mayakul, dia berkata, "Amanna billah." Kami beriman kepada Allah, bil yaumil akhir, dan pada hari akhir. Kata Allah, "Wa ma hum bimu'minin." Muhammad, dia belum beriman. Kalau dia beriman gak minta ke kuburan. Kalau dia beriman gak bakal kawin mut'ah. Kawin mut'ah. Kalau dia beriman gak mungkin durhaka sama orang tua. Kalau dia beriman gak mungkin zolim sama pasangan. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'unallah. Dia tipu Allah. Walladzina amanu. Dan orang beriman dia tipu. Dia tipu suaminya, dia tipu orang tuanya, dia tipu anaknya, dia tipu pasangannya. Yukhadi'unallah. Walladzina amanu, dan orang beriman dia tipu. Kata Allah, wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Sebenarnya dia tipu diri dia sendiri. Dia lupa agama tuh buat dirinya, bukan buat orang lain. Apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu. Illa siyam fa'inahu li wa ana ajzi bidalil ini. Seluruh ibadah manusia, anak Adam, buat dirinya. Kecuali puasa. Fa'inahu li, dia untukku, betul? Jadi kalau Anda menjaga diri, wahai para wanita di luar, buat diri Anda, bukan buat orang lain. Anda berteman dengan circle yang gak jelas, suami gak tahu, aman. Anda gak aman. Bapak yahda'una ilang pusahum. Allah bikin kamu gak berasa. Akhirnya lihat, tanpa hubungan kita. Akhirnya lihat, sama ojol, senyum. Abang lama banget macet ya. Sama laki, apa sih? Manisnya senyum sama kang sayur buat cabai murahan dikit. Bang, cabai dong 5.000. Masalah. Sama laki, apa sih? Dia gak berasa, makin hari makin hampa. Makin hampa. Dia lupa, banyak perempuan merengek tiap hari, tiap malam minta jodoh gak dapat. Dia gak pernah minta dapat jodoh. Berapa banyak orang yang merengek minta punya anak. Dia gak pernah minta tiap tahun 1 cerecetan anaknya. Lihat. Dia
nggak berasa. Akhirnya apa? Anak nggak nyaman. Akhirnya ada tapi nggak ada. Broken home. Wa ma hum, kata Allah, yukhadi'una Allah waladina wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma syurun. Dia nggak berasa. Kenapa bisa begitu? Allah bilang, fi qulubihim maradun. Ada penyakit, bukan ada iman, bukan ada cinta. Di hatinya ada penyakit. Bukan dihilangkan, disuburin tuh penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit, kenapa? Ketemu circle yang semodel. Akhirnya kalau udah teman ngundang lupa zikir pagi petang. Kalau udah teman ngundang lupa duha. Kalau teman ngundang udah lupa semuanya. Sampai dia lupa, wahai para wanita. Waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat kalian tuh di rumah. Fitrahnya perempuan di rumah. Kalau perempuan sudah sering keluar rumah, keluar dari fitrahnya. Setuju gak kalau kalian mutiara? Setuju gak? Dan mutiara tuh gak gampang keluar masuk cangkang. Korek dulu, baru ambil. Saking mutiara betah dalam cangkang. Ini sekarang orang pengen dibilang mutiara tapi ngayap mulu. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Makanya jadi manik-manik bukan jadi mutiara. Mutiara tuh kalau terpaksa dikeluarin, yang ngiket cuma dua. Kalau enggak perak emas. Perempuan tuh berharga. Makin sering di rumah makin berharga perempuan. Makin teman-teman yang aneh-aneh tuh, gue nggak bukan gimana, gue kalau ngajak dia nggak enak, dia mah demenan di rumah, mendingan digituin. Ya karena memang mutiara harus dalam cangkang, nggak terwarnai. Kalaupun diumpamakan berlian dalam bongkahan batu yang berlumut, dicari dalam gunung, perempuan tuh seperti itu. Itu kemuliaan. Baru nanti perempuan difungsikan dengan 4 hal, sebagai baju, libas, sebagai ladang harsun tempat curahan isi rumah. Ya ini sebagai madrasah buat anak-anaknya, sebagai mar'ah, cermin mir'ah buat keluarganya. Anak baik mama dipuji, anak bandel mama dihina. Itu fitrahnya kayak begitu. Ya. Al-ummu madrasatul ula, kejujuran. Baru nanti Allah jelaskan fi qulubi maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Karena di hati mereka ada penyakit, bukan dihilangkan penyakitnya malah dibina. Akhirnya tambah penyakit dia. Walahum adzabun alim. Azab pedih buat dia. Bima kanu yakzibun, karena dia menustakan Allah. Dia nggak jujur sama Allah. Kita kalau punya penyakit, bertemannya sama dokter, jangan berteman sama yang mirip. Jadi akhirnya kita nyaman dengan penyakit. Makanya kita punya circle semuanya berpenyakit gitu loh. Akhirnya nggak nyari solusi, yang ada akhirnya saling nyaman dengan penyakit. Cari sama orang yang baik. Kalau Ibnu Rajab tuh bilang, pertemanan itu ada beberapa. Yang pertama, bertemanlah dengan orang yang seperti mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selain enak, sehat dan bergizi. Kangen pengen makan lagi, teman yang baik. Yang dilihat enak, dimakan enak, semuanya enak. Atau yang kedua, berteman seperti orang minum suplemen. Sesekali boleh lah berteman sama ustaz, sama guru boleh. Tapi kalau tiap hari enak juga dinasihatin. Ya, orang perempuan kan suka begitu. Pengen banget dapat suami yang penghafal Quran. Amin, semoga dimudahkan. Itu udah berapa hafalannya? Iqra 2. Gitu. Akhirnya dapat suami hafal 30 juz, tiap maghrib suruh setoran. Kalau nggak menjen, gitu loh. Ya dia datang lagi, setoran lagi dah gitu. Ya, cari yang sekufu, yang selevel. Atau kita jangan asing-asing banget dengan dunianya gitu loh. Supaya nyambung. Karena rumah tangga itu cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Cari teman hidup. Kan saya pernah bilang, kalau rumah tangga itu syahwat yang dikedepankan, Nabi nggak nikah sama nenek-nenek yang namanya Khadijah. Janda 2 kali, Nabi itu suami yang ketiga loh. Dia punya anak dari orang lain. Memang gak ada gadis cantik. Kok nenek-nenek beda 15 tahun lagi. Emang kurang ganteng Rasul? Emang kurang tajir? Quraisy loh kayaknya, orang gantengnya orang. Ya aku cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Khadijah meninggal, ada ejekan Aisyah sama Khadijah tuh. Ya, apa sih yang membuat kamu ini suka dengan perempuan yang gusinya kelihatan katanya. Karena sempat Khadijah itu ompong gak ada gigi gitu. Segitunya subhanallah Aisyah itu. Masya Allah. Khadijah meninggal, Nabi nikah sama siapa? Saudah.
Orang tua lah. Coba googling fisiknya Saudah. Pendek, gemuk. Baru yang ketiga Aisyah. Tapi nyontoin cari teman hidup bukan pelampiasan syahwat. Oh Saudah pinter masak. Ini yang sering ribut sama Aisyah. Jadi kalau Nabi nikah sama Aisyah kan, Aisyah nggak pinter masak. Saudah orang tua kepikiran Nabi makan apa di sono nih. Dibawain sop. Aisyah cemburu main tampar sop. Di depan Abu Bakar dan Umar. Nabi senyum. Gharat ummak. Ibu kalian ngambek. Nabi kumpulin belinya, Nabi balikin. Karena Saudah kamu pulang. Ini haknya Aisyah. Gak terprovokasi. Enggak. Ini bijak. Ini orang-orang yang berilmu tuh. Kalau di dalemin tuh. Iya ya. Kita enggak physically. Makanya hari gini perempuan sibuk lari sama padel. Gitu loh. Bukan duduk di mana, bukan tambah apalan. Enggak peduli apalannya banyak atau sedikit. Yang penting sehat badan. Dan sehat itu boleh. Boleh. Mau apa, mau lari, mau padel, mau pilates, mau pelari, ini, mangga silakan. Tapi tolong jangan tinggalin hafalan Quran. Jangan tinggalin majelis ilmu. Karena Allah butuh orang yang berilmu, bukan butuh orang yang berfisik bagus. Walaupun agama mengatakan, al-mu'minul qawi ahabu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang beriman yang kuat lebih dicintai sama Allah ketimbang orang beriman yang lemah. Ingat, kita perang sama orang kafir, secara fisik nggak pernah menang kita. Karena menang itu rahmat Allah. Yang bikin kita menang rahmat Allah. Yang bikin kita sehat itu rahmat Allah. Makanya agama bilang, orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya suruh ngapain? Silaturahmi, bukan olahraga. Silakan olahraga, niatnya silaturahmi gitu loh. Mindset kita berubah kayak orang kafir. Kalau aku nggak kerja, aku nggak makan, kan bodoh bener. Rezeki sudah diatur Tuhan yang bilang, wama min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan aku. Kita cuma harus berhusnuzon. Tugas kita cuma usaha, nilai terserah Tuhan. Itu tahapan membentuk yang namanya mahabbah cinta. Nah barulah kita masuk pada bab cinta itu. Ternyata bukti cinta ketika kita bisa mendapatkan dua hal dari cinta kita. Ini cinta dengan 4 tahapan tadi, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta kita petik. Kalau sudah bicara cinta, yang masuk ini surat Al-Baqarah ayat 165. Karena 185-nya urusan Ramadan. Ada kaitannya tuh. 165 Al-Baqarah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubillah waladina amanu asaddu hubban lillah. Allah, ada sebagian manusia yang mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mencintainya seperti mencintai Allah. Salah. Gak bisa kita mencintai makhluk, cinta kita hanya untuk Allah. Kenapa gara-gara bos manggil kamu gak sholat? Banyak anak-anak yang kerja di supermarket. Ngelap kaca supermarket dari pagi, sore. Di rumahnya mah ogah. Gak tahu apa yang dia cari. Orang laki suka bercanda. Ada penunggu-penunggu kantor, ya, perempuan cantik gitu ya. Mau bukti bro, bilang sama dia. Belilah sesuatu sambil ngobrol nanti. Gajinya berapa di sini mbak? MR 4 sekian lah. Bonus kadang dapat kadang enggak. Taruh 5 juta lah sebulan. Ini orang bijak lagi nyari pasangan. Orang soleh nyari pasangan. Kalau aku suka sama kamu, aku pengen nikah, pengen sama orang tua kamu, aku kasih sebulan 10 juta, diam di rumah nungguin aku, hafalin Quran. Enggak enakan di sini gitu. Ini orang soleh loh, bukan buat main-main loh. Dia suka, kebetulan yang dia suka nunggu counter. Dia bilang aku pengen kenal sama orang tua kamu, aku pengen serius. Nanti aku beriin rumah, kamu tinggal di situ, aku kasih sebulan 10 juta. Tapi tolong, kamu hafalin Quran, dekat sama agama, layani aku sebagai suami. Oh, enggak, dia belum siap. Mendingan ini 5 juta asik gitu loh. Dan itu banyak. Banyak, wallahi banyak. Nggak tahu apa yang dia cari, nggak tahu. Subhanallah. Aku pengen berumah tangga deh. Ada orang baik gak? Insya Allah ada. Ngerti agama, sering jadi imam. Tapi begitu dia jenggotannya, jidatnya cemong. Ya Allah gak ada yang muka-muka Korea. Gitu bilang gitu.
Jadi ya karena nggak ngerti cinta, syahwat, dia nggak cari teman hidup. Ya, terus orang ganteng, orang cantik emang nggak peot. Cintanya sebatas kencang pipi dong nantinya. Kalau gitu ya cintanya sebatas video call, filteran ini filteran, betul? Nggak tua-tua gitu kan. Nggak bisa lah ya. Kadang kerut di kening pasangan kita itu cerita cinta kita loh. Kerut di kening orang tua kita itu cerita cinta kita sama mama kita. Kerut di kening papa kita, kita cinta kita sama dia. Allah mah, mama bukan mama yang 10 tahun yang lalu. Udah mama diem. Sekarang saya yang kerja. Itu cerita cinta. Istilah pelukan tanpa rasa. Itu kata cinta antara kita dengan orang tua kita. Wallahi, mendung di langit itu cerita cinta kita dengan Tuhan. Ya Allah, Allahumma shayban nafian. Tidak ada orang yang mencinta dan ngerti cinta itu komplain dengan keadaan. Aisyah nggak pernah komplain, nggak punya anak. Pernah kita dengar Aisyah merengek, Muhammad, kamu kan mustajab doa, doain dong biar hamil. Gak ada cerita Nabi Aisyah minta doa didosain sama Nabi. Padahal Nabi kalau berdoa pasti dijawab. Hari gini orang banyak doain tuh biar punya anak. Betul? Ini Rasul gak diminta karena Aisyah no complain. Dia tahu Allah pengen dia menjadi periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Nah dengan Aisyah tidak punya anak sampai hari ini 12 Januari 2026 ditemukan lebih dari 2000 hadis riwayat Aisyah. Mungkin kalau dia punya anak lain cerita. Karena banyak orang yang punya anak ribut sama anak. Bahkan anaknya durhaka atau ibunya durhaka. Karena kata Imam At-Tontowi, jangan bilang anak durhaka. Kadang kita orang tua durhaka sama anak. Kita nggak ngedidik mereka, kita nggak mencontohkan mereka. Ada 40 nasihat dalam rumah tangga. Itu kalau kita mau bahas asik. 40 nasihat rumah tangga. Banyak yang mesti kita pelajari. Ternyata banyak salah. Kita cuma minta yang baik, nggak tahu cara mendapatkan yang baik. Ya, kita komplain sama Tuhan. Ustadz udah sering berdoa sama Allah. Kayaknya Allah gak ngopenin dah. Itu mungkin lempengan Tuhan kagak denger kali tak. Tuhan gak denger. Tuhan denger. Cuma kamu minta yang gak layak dikasih. Itu masalahnya. Ya, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita gak bicara cara. Kita bicara hasil saja. Gak ada ujungnya ya. Taib. Allah bilang begitu. Ada beberapa dalil yang lainnya di surat Al-Ma'idah ayat 54 juga ada. Cuma kita nggak bahas, nanti dilihat di rumah. Nah cinta-cinta itu ya menghasilkan dua bukti cinta. Yang pertama ingkiyat, yang kedua al-qabul. Jadi bukti cinta itu dua, ingkiyat, inkiyat. Inkiyat ya kalau bahasa Indonesianya INQIYAD gitu, ingkiyat. Ingkiyat. Ingkiyat ini diterjemahkan apa ya? Patuh dalam ucapan maupun perbuatan lah gitu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi kalau dia punya masalah di surat Az-Zumar ayat 54, Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu itu kembalilah kepada Rob yang menciptakan kalian, tunduk patuhlah. Jadi orang kalau sudah cinta sama Allah, masalah menyenangkan atau menyulitkan, dia bakal balik ke Allah. Senang dia bersyukur, capek dia bersabar, gitulah bahasanya. Itu ingkiat. Sama dengan orang tua. Makin ngoceh orang tua, makin sayang kita. Karena kita tahu makin kecilnya orang tua kita. Saya pernah jelaskan di Al-Mumtahanah bahwa puncak umur itu 40. Pas 142 tuh 38, 39. 39, 38. Umur 50 tuh kayak umur 30. Umur 60 tuh kayak umur 20. Umur 70 kayak umur 10. Orang tua kita umur berapa? 70 tak? Lihat tingkah lakunya. Kayak anak 10 tahun pengen diperhatiin. Pengen ini, pengen itu. Kitanya mesti sabar. Kayak ngadepin anak 10 tahun. Anak 10 tahun tuh gak seneng denger masalah. Dengernya yang enak-enak. Kamu udah tahu orang tua umur 70 tiap datang ngomong masalah. Bagus gak ditemplong? Bagus gak disliding kita sama orang tua kita? Udah tahu orang tua udah tua, tiap datang masalah mulu. Berhubungan sama umur 70 tuh hadiah.
tahadu tahabu. Sehingga panjang mata nih orang tua nunggu kita. Karena yang dia tahu anaknya datang pasti bawa hadiah. Anak 10 tahun tuh terserah mau diomelin sama mama sama papa. Yang penting habis ngomel dapat hadiah. Apalagi umur 75 kayak umur 5 tahun. Umur 80 kayak umur setahun kayak bayi. Ini harusnya makin kita lihat kurangnya orang tua kita. Ya Allah ya. Makin timbul khawatir. Makin kita anak laki dikit-dikit video call, mama sehat. Apa yang diperluin mama? Anak kecil senang diopenin. Itu kalau bicara cinta, maka tadi Ustadz bilang, perut di kening mereka tuh cerita cinta. Kenapa orang tua dulu senang nyuapin anaknya? Coba di hari tua nanti ketika anaknya sudah gede-gede, mama suapin lagi mah, kalau nggak nangis. Ya, ada cerita cinta di antara kita. Ini orang-orang yang betul-betul mengerti cinta. Kalau dia cinta sama orang tua, dapat waris tanah, nggak dijual. Dia rawat tuh tanah. Hari gini anak-anak main jual-jual saja. Dia nggak tahu keringat orang tua beli ini tempat. Sarung, baju koko, kopiah kumel, bawa tas kulit. Datang ke notaris. Pakai sendal lili yang kepleset masuk kaki semua. Betul. Oh sendal lili. Googling aja, googling sendal lili itu. Itu sendal orang dulu tuh. Tapi anaknya sekarang maco. Oh, pakai baju merek ini, merek itulah. Sepatunya, kepala buaya nongol di blue jean, Masya Allah. Naik mobil mewah, datang ke notaris, jual tanah. Karena dia nggak tahu keringat orang tuanya. Dia nggak tahu. Orang tuanya juga nggak jelasin. Padahal mama, sekali-kali tarik tangan anakmu, ajarkan cinta. Bacakan surat Luqman. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Sini sayang. Dulu mama hamil kamu sakit di atas sakit. Nyusui kamu Masya Allah. Jadi anak yang soleh ya. Jelaskan. Supaya anak tahu penderitaan itu mah. Ayah jelaskan. Bumi ini luas, ayah berjalan di mana-mana. Ayah lelah. Jelaskan. Supaya dia tahu. Sehingga dia tahu alasan orang tua begitu karena cinta kepada kita. Nanti kita mengerti arti cinta. Namanya ingkiat, tunduk dan patuh. Segala apapun orang tua kita ya udah. Kamu gini. Iya mah, iya mah. Bukan buat didebat. Udah tenang baru jadi gini mah, gini mah. Jangan orang tua ngegas kita ngegas. Fala taqul lahum ma'uf, enggak boleh bilang ah. Nah, kalau perempuan ke suami agak berat ya. Ya Allah taat patuh sama dia, nurut sama dia. Apa kan pilihan sih itu? Dulu sih pernah berdoa saat sampai detail banget pengen yang gini, yang gini. Kalau bisa kayak si itu tuh Allah ya Allah gitu ya. Tiap hari dapetnya dia ya Allah gitu. Yang kedua, qabul. Bukti cinta yang kedua adalah qabul. Nah, qabul diterjemahkan menerima. Kalau tadi patuh, dalilnya surat Az-Zumar ayat 54. Aslim, Islam, patuh. Nah, tapi kalau qabul menerima. Dalilnya apa? Yang pendek aja deh. Surat As-Sofat. Pernah dengar As-Sofat? Kalau suka hatam dengar. Kalau ngajinya waduha ke bawah nggak ketemu. Ya. As-Sofat. Surat ke-37. Nah, ya. Ayat 35, 36. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun inna la tariku alihatina li syari majnun. Jadi dulu tuh orang kalau Nabi omongin tentang agama, ya dia mengatakan dia yastakbirun, dia sombong. Abu Jahal. Ya. Tapi nah, wanita udah begini gitu kasih kode tuh ya. Nggak bisa detail, tapi umum saya sampaikan ya. Abu Jahal, dia bukan Abu kebodohan. Ada yang tahu kan namanya Abu Jahal siapa? Siapa? Namanya Abu Jahal. Amr bin Hisham al-Mughirah. Dipanggil Abu Jahal karena nggak pernah mau tahu kebenaran yang Nabi bawa. Karena dia tahu kalau patuh sama Nabi nggak boleh nyembah patung. Sementara dia Abul Hakam, pemimpin Mekah yang dititipin 360 patung dalam Ka'bah.
Yang patung tersebut disewa tiap tahun dapat upeti. Mekah hidup karena patung. Kalau dia patuh sama Nabi, patung dibuang. Dari mana rezekinya? Dia nggak percaya sama itu. Uluhiyah. Makanya dibilang Abu Jahal. Nah, Islam bilang orang yang tidak mencintai Allah akan sombong. Oh, kalau nggak ada aku pada mati di sini, Pak. Untung ada aku. Oh, kalau nggak ada aku, nggak ada aku. Ini astakbirun. Kalau diingetin, dia akan mengatakan, wa yakulun a'inna la tarikhu alihatina lisairi majul. Kita suruh ninggalin tradisi kita, gara-gara orang bodoh ini, penyair yang bodoh. Kita suruh nurut sama orang kayak gini, Nabi buta huruf loh. Yakin kalau Nabi sekarang ada kita mau nurut? Belum tentu. Enak banget tinggal zaman Nabi, belum tentu kita beriman. Orang dulu beriman sama Nabi berat banget. Beriman dengan orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis hari gini. Beriman dengan laki-laki yang bininya 9, yakin. Beriman dengan laki-laki yang sederhana, yakin. Agak susah. Ustadz pinter aja diingetin nama yang gak bertitel, sekolah di mana dia? Dia lupa ini ilmu agama, bukan ilmu sekolahan gitu loh. Dimana dia bisa mulazamah, duduk di majelis ulama, dan Allah titipkan ilmu sama dia. Hari gini orang gak yakin kalau gak punya titel. Bukti cinta itu 2, ingkiat dan kobul. Siap gak menerima, siap gak patuh. Karena kalau tidak, kita akan patuh dan menerima orang yang kita gak tahu siapa dia. Jangan gampang ngomong cinta. Wallahu a'lam. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana anil hamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang dan hidayahnya kita telah sampai di ujung penghujung Tablik Akbar Bukti Cinta. Hari ini bukan sekedar tentang ilmu dan yang kita dengar, namun tentang hati yang disentuh, niat yang diperbaharui, dan jiwa yang kembali diarahkan untuk berjalan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khairan, Ustadz telah membersamai kita atas ilmu, nasihat, dan keteladanan yang disampaikan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan, memberkahi umur, ilmu, dan amal antum. Buka sesi pertanyaan, Bapak pertanyaan, Ustaz? Enggak tuh, waktunya kamu yang punya. Baik, bagi jamaah yang mau bertanya, tafadholna. Ada pertanyaan? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya orang tua yang masih lengkap. Usia 90 ke atas. Iya. Akhir-akhir ini ayah saya. Agak deketan Maggie, ha? Agak dekat. Akhir-akhir ini ayah saya sering berbicara seolah-olah mengisyaratkan bahwa sudah mendekati habis. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Doa-doa apa yang perlu saya bacakan untuk menenangkan hati saya dan ayah saya juga? Buat orang tua. Ya kalau doa buat orang tua secara umum, Allah tekankan kita untuk memohonkan ampun buat mereka. Kemudian kita minta sama Allah irhamhumah, kasih mereka. Kasih mereka itu bukan kita nyuruh Allah kasih. Tapi ya Allah jadikanlah aku perantara kasihmu untuknya. Karena kama rabbayani, seperti dia mencintai aku sejak kecil gitu ya. Tadi kita sudah bicarakan dengan bahasa umum. Makanya mesti punya cerita cinta kita sama orang tua. Cerita cinta itu apa ya, cuma kita yang tahu. Saya sayang sama mama saya. Saya sering bilang, Ustaz Suwan suka ngomong, sampai detik ini saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan ibu saya. Saya cinta sama dia. Nah, orang-orang teman-teman saya tahu pas pamflet. Saya ngerti ibu saya sukanya apa. Ya, kalau diundang di restoran Padang, makan nasi pakai rendang limbah gini, saya bilang, bungkusin. Saya nggak bisa makan di sini. Ibu saya suka ini. Ada cerita cinta di antara kita. Dan saya tahu kapan dia suka sesuatu. Itu cerita cinta. Sehingga nanti doa kita itu bukan cuma doa yang hambar. Tapi doa yang kita butuh di dalamnya, butuh dia. Minta disehatkan, minta dia dipanjangkan umurnya. Maka saya selalu minta sama orang tua saya, biar saya meninggal duluan.
dia. Minta sama Allah. Saking kita tahu, kita butuh ridhonya mereka. Ridhonya mereka. Nah, ikatan cinta kita inilah yang bisa mengemas doa kita ke Allah. Doanya sudah baku. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau mungkin kalau dia sudah meninggal, Allahumma ighfirlah warhamhu atau Allahumma ighfirlah warhamha. Tapi intinya kalau urusan sama orang tua, minta ampun. Artinya siapkan maklum. Atau minta dikasih, kitalah perantara kasih Tuhan untuknya. Jangan kesana nyuruh Tuhan. Kalau Tuhan maklumin, ya kita juga mesti maklumin. Ini kadang-kadang kita malah nggak maklumin orang tua kita begini, kita emosi, kita ngelawan. Jangan. Alas. Atau orang tua kita gila, nggak kenal kita, ngeludahin kita, nimpu kita. Ada orang anak muda, Masya Allah di Saudi itu ya. Sampai dokter heran, siapa? Nimpukin kamu, mukulin kamu, ya dia orang tua saya. Taruh aja di rumah sakit jiwa, enggak. Dia juga gak kenal kamu kan, dia nggak kenal saya, tapi saya kenal dia. Kayak Aisyah tadi. Dia nggak ngelihat saya, tapi kan saya ngelihat dia. Itu baru orang-orang dewasa. Ya. Semoga Allah jaga orang tua kamu insya Allah. Barakallah. Lagi? Ini ada yang online masuk Ustadz. Enggak, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana tingkatan doa dari seorang ibu sambung? Apakah sama dengan derajat doa ibu kandung? Secara umum. Doa itu mustajab. Tapi ikatan yang terkuat ibu kepada anak kepada orang tua. Adapun orang tua sambung ini ya orang lain. Mak mahram karena ikatan dengan ya kita. Mudah-mudahan kebaikan dia sama ayah kamu itu menjadi penyebab tawasul yang baik untuk diijabah doa dia. Taruh kata kamu gak suka sama orang tua sambung kamu. Tapi kan ayah kamu suka sama dia. Taruh kamu gak suka sama dia. Tapi kan dia bermanfaat buat orang tua kamu. Makanya orang perempuan kalau ibunya sudah gak ada, ayah sendiri suruh nikah lagi. Kadang-kadang anak perempuan gak nerima. Emang kamu ngerawat dia, ngurusin dia. Kan enggak, dia juga laki-laki butuh sharing, butuh teman hidup. Cariin yang soleha. Dengan mama kamu bakal ketemu, perempuan meninggal masih ada suami, ketemu di akhirat. Lain kalau suami meninggal, perempuan nikah lagi, nggak bakal ketemu. Keuntungan perempuan tuh banyak kalau sudah nikah. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir Ustadz. Ya silakan. Bismillah. Ustadz, kan ada orang tua yang disakitin sama anaknya. Anaknya tuh orang tua tuh merasa disakitin sama anaknya. Anaknya tuh belajar agama, terus, melanjutkan pendidikannya agamanya, terus orang tuanya itu kan rasakan sakit hati gitu, kesalahan, berdoa kepada Allah. Anaknya tuh menyesali gitu kesalahannya. Kesalahan orang tua, sakit hati orang tua itu bakal berdampak tidak kepada anaknya itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Memang banyak riwayat yang menjelaskan tentang bahayanya sumpah serapah orang tua kepada anak. Ya, ada satu riwayat tentang anak yang sedang sholat dipanggil sama orang tuanya dan dia enggak dan mendatangi karena Allah lebih penting. Padahal di posisi yang benar. Sebagian mengatakan dia enggak tahu. Orang tuanya enggak sabaran. Letuk ya enggak. Semoga kau dihinakan dengan pelacur dan lain sebagainya gitu. Kejadian bukan tidak. Ini menandakan sakralnya orang tua. Makanya kalau kita sudah tahu orang tua kita ini mulutnya nggak baik, orang tua kita ini nggak sempurna lah pemahamannya. Ya, ilmu usulul fiqh yang maju nanti mencegah keburukan terjadi lebih diutamakan ketimbang lakukan kebaikannya. Saran saya sih pandai-pandai lah bermuamalah dengan orang tua karena resikonya tadi ada riwayat di mana sumpah serapah orang tua itu kalau betul memang anaknya seperti itu Allah jawab. Hati-hati orang tua sama anak. Dengan pelajari orang tuanya ulama tuh kayak Sesudes tuh mamahnya tuh. Sesudes juga anak-anak Arab di Saudi yang bandel masih kecilnya. Hingga satu waktu itu kebiasaan keluarga Sesudes ini
undang makan orang kalau habis sholat Jumat. Tamu sudah mau datang, makanan sudah dihidangkan. Saya sudah sini ngelemparin pasir. Berantakanlah makanan. Ibunya teriak, la'alallah yaj'alaka imaman fil haramain. Oh, Abdurrahman, semoga Allah jadikan kamu imam haramain. Jadi imam haramain. Bisa gak tuh dalam emosi kita berdoa? Itu susah ya. Mudah-mudahan bisa lah abis ini insya Allah. Berilmu sebelum beramal. Karena cinta kita sama anak dong ya. Kalau cinta siapkan maklum. Ya kalau saya sih nggak tahu, kalau saya pribadi ini lagi emosi sama anak, saya bangun malam. Sunnah Nabi kita doain anak, uizukum bi kalimatillahi tamah. Bohong kita nggak lulu lah. Kita ciumin anak kita mintain maaf gitu. Nah, cinta. Ini cinta ini nggak bisa dilukis dengan kata-kata. Wallah musta'an. Alhamdulillah karena waktu kita sudah ada di ujung acara Ustadz. Baik. Mohon barangkali Ustadz ada Ya. nasihat buat kami Ustadz. Inti bahasan kita tentang bukti cinta ini sebenarnya luas. Saya suka bilang sama teman-teman, bro, gak susah. Kita karena kajian sunnah ini kajian ilmiah. Bukan kajian orasi. Yang sifatnya tablik akbar selesai bubar, bukan. Tapi mesti mendetail. Kayaknya mesti dikencengin daurah-daurah deh. Supaya kita duduk, mendetailkan, belajar detail gitu ya. Insya Allah Allah mudahkan nanti. Tapi intinya dengan keterbatasan waktu, saya hanya bisa menggiring pada pemahaman bukti cinta dengan alasan 4 tadi. Bukti yang 2 ingkiat dan qabul. Tolong diulang-ulang. Ya, diulang-ulang, dipahami. Khususnya beberapa ayat yang saya sampaikan tadi. Supaya kita ini nggak terjebak dalam kesalahan dalam pemahaman tentunya. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk hidup lebih ilmiah lagi ke depan insya Allah. Itu aja kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Jaga cinta yang sudah kita dapatkan antara kita dengan Allah dan orang tua kita. Semoga manfaat. Kita kembalikan pada mau acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.